Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman-teman. Apa sih kesalahan kita pada saat upload video? Kenapa video-video kita menjadi sepi? Nggak ada yang nonton, bahkan seperti kuburan seperti dia teman-teman. Nah di sini saya coba rangkum beberapa kesalahan YouTuber pemula pada saat upload video. Nah di sini jangan sampai diulangi ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman melakukan ini, karena kalau teman-teman lanjutkan channel teman-teman usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bakal berkembang. Karena apa? Para penonton yang datang ke channel YouTube teman-teman itu ngerasa bosan dan bahkan nggak mau untuk menonton video teman-teman seperti itu. Oke, kesalahan para YouTuber pemula kenapa kontennya itu sepi pada saat upload video. Yang pertama adalah durasi video terlalu panjang. Nah, buat teman sobatku sekalian, durasi video ini sangat mempengaruhi ya. Mungkin teman-teman tuh pengennya dapat penghasilan besar dengan durasi panjang karena iklannya bisa banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan orang pada saat melihat durasinya terlalu panjang, mereka sudah males duluan untuk menonton walaupun thumbnailnya menarik. Karena durasi ini sangat mempengaruhi klik pada saat orang melihat pertama kali ya. Durasi itu dilihat juga, bukan hanya thumbnail tapi durasi juga dilihat. Nah di sini teman-teman, durasi ini gimana sih mas caranya supaya kita menyesuaikan durasi ini supaya tetap pada jalurnya seperti itu ya. Jadi supaya kita nggak pakai durasi yang terlalu panjang. Contohnya satu aja teman-teman. Contohnya seperti ini. Teman-teman punya konten mancing. Konten mancing ini kan biasanya orang yang mau nonton itu pada saat strike ya. Nah teman-teman pada saat ngevlog pertama, pada saat menyampaikan halo teman-teman gini-gini, yang pembukaan seperti itu mungkin ya durasinya hanya 30 detik sampai dengan 1 menit ya, seperti itu aja. Nah berikutnya teman-teman itu perlihatkan spotnya mungkin 1 menit jadi 2 menit ya. Berikutnya lagi di menit ketiga teman-teman harus sudah menunjukkan strike atau mendapatkan ikan. Jadi jangan semerta-merta itu proses tarikannya itu lama ya, jadi nungguin gitu, itu 2-3 menit bahkan bisa menjadi 10 menit. Nah kalau teman-teman itu bisa dibuat hanya 5 menit, buat aja hanya 5 menit supaya para penonton itu pada saat lihat durasi videonya mereka akan langsung klik, ini durasinya hanya pendek, saya tontonlah. Jadi penasaran, seperti itu yang pertama. Yang pertama adalah durasi video, jadi sesuaikan. Kecuali kalau teman-teman itu konten teman-teman itu tutorial itu nggak bisa dikesampingkan ya, nggak bisa dipotong-potong. Karena kalau dipotong-potong mereka akan merasa kehilangan jejak dan mereka nggak mengerti. Jadi kalau tutorial teman-teman perlengkap selengkap mungkin, sampai mungkin durasi videonya jadi 1 jam nggak apa-apa, karena mereka membutuhkan dari tutorial tersebut. Tapi teman-teman bikin durasinya jangan bertele-tele, tutorialnya jangan bertele-tele seperti itu. Lengkap, singkat, tapi jelas seperti itu. Itu yang pertama. Kesalahan pertama adalah durasi video teman-teman yang tidak diperhatikan. Kesalahan yang kedua adalah judul konten tidak tertarget. Nah di sini judul konten yang tidak tertarget itu seperti apa? Salah satu contoh, teman-teman itu bikin judul asal-asalan, lagi nyantai di teras, kan nggak kena itu. Lagi nyantai di teras itu yang nyari siapa? Nah kalau kita bukan artis teman-teman, kita harus menargetkan di search engine YouTube. Search engine YouTube itu nargetkannya seperti apa? Pada saat orang mengetikkan kata kunci mancing lembat super besar, teman-teman ketik aja di search engine YouTube, itu akan muncul kata kunci yang bisa kita gunakan untuk sebagai judul. Nah dari situlah teman-teman bisa membuat judul dari konten teman-teman. Jadi teman-teman kalau bukan artis ya jangan bikin konten sembarangan. Kecuali gini, teman-teman itu bikin judul yang menarik perhatian orang lain. Jadi wah ada penampakan nih. Nah judul seperti itu aja itu memancing orang untuk mengklik. Itu tidak target search engine ya, tapi itu bisa direkomendasikan dari pihak YouTube karena mempengaruhi pikiran orang untuk mengklik dari video tersebut. Jadi judul diperhatikan. Nah selain itu teman-teman, penggunaan huruf itu teman-teman jangan huruf kecil semua ya kalau pembuatan judul. Kalau teman-teman nggak bisa mengkombinasikan antara huruf besar dan huruf kecil, saran saya teman-teman tuh hurufnya pakai huruf besar semua aja. Semuanya saya, SAYA itu huruf besar semua. Jadi nggak pakai huruf kecil semua atau huruf besarnya tapi teman-teman nggak bisa kombinasikan. Kecuali kalau teman-teman bisa kombinasikan, itu biar terlihat lebih profesional. Jadi judul ya teman-teman. Kesalahan yang kedua adalah judul. Kesalahan yang tiga apalagi? Tidak mengisi deskripsi dan tag. Nah di sini teman-teman tidak mengisi deskripsi dan tag, termasuk teman-teman biasanya tidak mengisi atau membuat end screen dan kartu seperti itu. Fungsinya sangat besar sekali. Kalau teman-teman abaikan itu, video-video kita nggak bisa direkomendasikan dari YouTube. Video-video kita itu hanya sekedar gitu-gitu aja. Jadi kita harus mengisi deskripsi, ngisi tag. Itu fungsinya apa?
kita ngisi deskripsi dan tag, fungsinya adalah dari kata kunci itu pada saat orang mencari di search engine YouTube, mereka menemukan video kita. Karena kalau di YouTube itu orang bukan hanya nonton, scroll, bukan hanya gitu. Mereka biasanya untuk membutuhkan sesuatu pengetahuan, mereka mengetikkan kata kunci di search engine YouTube. Nah, dari situlah video kita bisa bersaing dan kita bisa berada di atas untuk diklik sama orang lain seperti itu. Jadi yang ketiga, harus mengisi deskripsi dan tag. Dan fungsinya lagi end screen yang saya bilang tadi dan kartu, itu fungsinya adalah supaya video kita pada saat ditonton salah satu video lainnya itu direkomendasikan dari YouTube, itu dari bawah biasanya muncul ya, bermunculan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, buatlah end screen dan kartu. Kalau belum bisa, Mas, gimana sih cara membuat end screen dan kartu? Ada kok di tutorial di channel YouTube ini, lengkap sekali. Kalau teman-teman masih kebingungan, mau dipandu, silahkan DM Instagram saya aja. Nama Instagram saya Timon Adioso. Di sana saya buka kelas tentang YouTuber pemula. Jadi khusus pemula, teman-teman bisa saya pandu yang bingung supaya terarah seperti itu. Oke, berikutnya lagi, kesalahan apa? Tadi kesalahan yang ketiga ya. Kesalahan yang keempat YouTuber pemula pada saat upload video, membuat video kita sepi adalah thumbnail bawaan video. Nah, di sini teman-teman, biasanya orang itu, teman sobatku sekalian itu pada saat mengupload video itu suka malas membuat thumbnail. Mereka sukanya hanya membuat atau menggunakan thumbnail bawaan dari video. Kalau thumbnail dari bawaan video itu biasanya ada 3 pilihan. Nah, 3 pilihan itu kan sebenarnya nggak menarik semua. Ya mungkin ada yang menarik 1-2. Karena di sana nggak ada tanda panah, nggak ada tulisan. Nah, teman-teman harus membuat thumbnail yang menarik. Thumbnail yang menarik itu seperti apa? Pertama, kita harus membuat orang penasaran dari thumbnail tersebut. 1, menggunakan tulisan. Tulisan itu jangan diperjelas tentang konten kita apa. Jadi membuat orang bertanya-tanya dan membuat orang untuk mengklik dari video kita. Nah, yang kedua adalah gambarnya, tampilannya harus jelas. Atau teman-teman membuat penasaran orang, gambarnya itu agak redup tapi dikasih panah, membuat orang penasaran. Wow, itu ada penampakan apa sih itu? Nah, seperti itu. Jadi thumbnail ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena pada saat orang membuka beranda YouTube, yang pertama kali dilihat adalah thumbnail kita. Thumbnail kita menarik nggak? Kalau dilihat, dibuka pertama kali thumbnail kita sudah nggak menarik, orang nggak bakal ngeklik, orang nggak bakal melihat video kita. Jadi kalau walaupun semuanya isi kita semrawut, tapi kalau thumbnail yang menarik, orang pasti ngeklik seperti itu. Jadi saran saya teman sobatku sekalian, pada saat upload video, buatlah thumbnail semenarik mungkin. Gunakan PixArt atau aplikasi lainnya yang teman-teman bisa. Kalau teman-teman mau belajar ya ada di tutorial di channel YouTube ini. Teman-teman ketik aja dengan kata kunci cara membuat thumbnail. Belakang mungkin tambahin Timon Adioso, nanti teman-teman akan mendapatkan tutorial dari sini. Menggunakan handphone Android, menggunakan komputer, menggunakan Photoshop, bebas, terserah. Yang penting thumbnail teman-teman itu menarik supaya targetnya itu kena. Kesalahan yang berikutnya lagi, kesalahan YouTuber pemula pada saat upload video, membuat video kita sepi adalah konten campur. Nah, konten campur di sini, teman-teman, sebelum kita mengupload video, jadi kita harus memikirkan dulu nih, kira-kira channel kita ini mau dibawa kemana? Channel kita ini mau bikin masa apa? Masa itu adalah sekelompok orang yang menyukai produk tertentu. Jadi salah satu contoh, mungkin teman-teman yang nonton video saya saat ini adalah para YouTuber pemula yang ingin belajar tentang YouTube. Tapi pada saatnya saya membuat atau video-video lain, teman-teman ini yang saya rekomendasikan, saya kasih video di berandanya, mereka nggak akan nonton video saya seperti itu. Jadi kita harus punya masa yang benar-benar mereka suka tentang konten kita. Jadi buat teman sobatku sekalian, usahakan channelnya adalah satu niche. Kalau teman-teman itu suka mancing, ya udah mancing aja, nggak usah yang lainnya seperti itu. Kalau teman-teman suka membuat konten-konten ngevlog atau tentang tutorial bunga, ya itu aja, jangan dicampur karena komunitasnya itu nggak bisa dicampur aduk seperti itu. Itu kesalahan yang kelima para YouTuber pemula pada saat upload video. Kesalahan berikutnya adalah ini yang cukup riskan teman-teman, yaitu jam upload waktu yang tidak tepat. Nah, jam upload waktu yang tidak tepat. Jadi pada saat kita mengupload video itu pada waktu jam-jam yang tidak tepat. Jam-jam yang tidak tepat itu kapan? Teman-teman biasanya pada saat sudah selesai mengedit video, teman-teman semuanya tengah malam ya, tiba-tiba udah jam 11 malam, teman-teman tetap upload nih videonya, cleng. Tapi pada akhirnya akan sepi. Atau teman-teman pada saat di pagi hari sudah selesai upload, edit, langsung di-upload blank. Padahal di pagi hari pada waktu itu orang-orang bekerja. Nah, di sini teman-teman, fungsi kita untuk mempelajari kira-kira orang-orang itu pada saat waktunya longgar itu kapan. Nah, kalau waktu longgar itu biasanya itu udah pulang kerja, mungkin jam 5 sore, mungkin jam 7 malam, mungkin juga jam tengah hari, jam 11, jam 12 siang, kan mereka pada waktu istirahat. Nah, waktu jam-jam itu adalah waktu jam-jam terbaik teman-teman mengupload video. Karena pada saat kita ngupload video pertama,
video kita itu langsung disodorkan kepada subscriber kita, disodorkan di berandanya orang. Nah, kalau mereka itu nggak aktif, mereka akan scroll akan ke bawah aja, akan begitu aja. Apalagi kalau mereka sambil kerja, buka channel YouTube, pasti mereka nggak akan nonton. Ini durasinya agak panjang atau seperti apa, mereka akan scroll. Nah, itu yang akan mempengaruhi video kita, itu yang mempengaruhi orang tontonnya banyak atau enggak. Jadi, uploadlah video pada saat waktu-waktu yang mereka sudah free, mereka yang sudah nggak bekerja, mereka yang nggak udah sekolah. Kalau target teman-teman itu adalah anak-anak sekolah, ya kira-kira kalau pagi kan mereka sekolah, otomatis teman-teman uploadnya sore atau malam pada saat santai jam 8 malam seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Ini adalah kesalahan-kesalahan para YouTuber pemula pada saat upload video sehingga channelnya atau videonya itu menjadi sepi. Jadi buat teman-sobatku sekalian, pastikan teman-teman memperbaiki setiap kali teman-teman melakukan upload. Jadi teman-teman selalu belajar apa kesalahan-kesalahan teman-teman supaya kedepannya channel teman-teman semakin berkembang. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya tentang kesalahan-kesalahan YouTuber pemula. Semoga kita semua bisa memperbaiki. Semoga channel ini juga membantu teman-teman untuk belajar lebih lagi tentang menjadi seorang YouTuber yang sukses. Oke, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.